Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Ibu dan Bapak rekan-rekan guru sekalian, jumpa lagi dengan kami di channel Sertifikasi Guru, media sharing informasi dan edukasi seputar pendidikan profesi dan sertifikasi guru Indonesia. Ibu dan Bapak, kali ini kami akan berbagi informasi mengenai sertifikasi bagi guru non-ASN dan bagaimana kelanjutan mengenai honor yang selama ini diterima dari dana BOS. Ibu dan Bapak, teman-teman, berikut informasi selengkapnya. Ibu dan Bapak guru sekalian, kalau kita berpedoman pada Persesjen ya, Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru bukan aparatur sipil negara ya, atau guru non ASN. Kita langsung menuju pada lampiran. Ibu dan Bapak rekan-rekan guru sekalian, kalau kita lihat di lampiran dari Persesjen ini pada bagian C tentang besaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus, Ibu dan Bapak teman-teman bisa lihat bahwa ada dua ya kemungkinan untuk sertifikasi yang diterima oleh Bapak Ibu guru non-ASN. Pertama adalah setara gaji pokok PNS sesuai dengan yang tertera pada surat keputusan impasing. Ini bagi Bapak Ibu guru yang sudah impasing ya. Atau penyetaraan setiap bulan bagi yang telah memiliki SK impasing atau penyetaraan. Nah, yang kedua adalah sebesar Rp1.500.000 setiap bulan bagi yang belum memiliki SK impasing atau penyetaraan. Jadi Bapak dan Ibu akan terima, bagi yang sudah impasing berarti sesuai dengan SK pada impasing, bagi yang belum impasing Bapak Ibu akan terima 1,5 juta per bulan dibayarkan per 3 bulan. Nah, ada konsekuensi yang diterima oleh Bapak Ibu guru non-PNS ketika mendapatkan tunjangan sertifikasi berdasarkan Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022 yang kemudian juga diperbaiki sempurnakan dengan Permendikbudristek nomor 63 tahun 2023 yang di dalamnya tidak memuat terlalu banyak ya, hanya beberapa perubahan nomenklatur, dan untuk komponen-komponen penggunaan dana BOS masih sama dengan Permendikbud nomor 63 tahun 2022. Maka ini saya buka di Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022. Ibu dan Bapak teman-teman, di Permendikbud ini diatur tentang penggunaan dana BOS untuk pembayaran honor guru ya. Nah, kita lihat Bapak dan Ibu, Pasal 40 tentang pembayaran honor ya yang menggunakan alokasi dana BOS paling banyak adalah 50% ya dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima oleh satuan pendidikan. Ini tentu akan menjadi bervariasi yang diperoleh honor guru di satu sekolah dengan sekolah yang lain. Bagi sekolah yang misalnya sekolah besar ya dengan jumlah guru honornya sedikit, itu sangat bisa dialokasikan memenuhi misalnya UMR. Tapi bagi sekolah kecil yang guru honornya juga banyak, sedangkan nominal itu dibatasi untuk honor hanya 50% dari anggaran yang ada, tentu akan sangat menyesuaikan begitu. Nah, Bapak Ibu guru honor yang bisa dibiayai dengan dana BOS ini ya, itu ada di pasal 40 ayat 3 ini. Pertama, statusnya bukan ASN ya, bukan PNS, bukan P3K. Kemudian tercatat pada Dapodik, memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau kita sebut NUPTK. Dan yang keempat ini yang paling penting Bapak Ibu, belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah, di sini tentu akan menjadikan dilema tersendiri ya bagi Bapak Ibu guru yang sudah mendapatkan sertifikasi tetapi kemudian tidak bisa dibayarkan, tidak bisa diberi honor lagi menggunakan dana BOS. Padahal misalnya sertifikasi itu diberikan 3 bulan sekali. Sedangkan untuk honor sendiri bisa dibayarkan per bulan ya, manakala dana BOS itu sudah cair.
Nah, bagi sekolah-sekolah yang katakanlah ya Bunafit ya, atau sekolah swasta yang mengambil dana komite dari peserta wali murid, ataupun juga sekolah negeri tetapi yang memungkinkan untuk misalnya memperoleh dana komite dari peserta didik ya, manakala memang tidak bertentangan dengan peraturan, misalnya ada perda yang mengatur tentang itu ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu honorer ini tetap bisa diberikan honornya menggunakan sumber dana lain ya, tapi tidak menggunakan sumber dana BOS. Itu Bapak dan Ibu informasinya, mudah-mudahan menjadi gambaran ya Bapak Ibu terkait dengan sertifikasi yang diperoleh oleh Bapak Ibu non ASN dan juga komponen penggunaan dana BOS untuk pembayaran honor guru. Demikian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.